Tuhan, atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit.
datang meninggikan Engkau Yesus. Engkau yang mengatasi setiap orang, Engkau yang menyertai setiap kehidupan. Sebab kebenaran-Mu adalah kehidupan kami. Engkau besar bagi kami Yesus. Mengatasi bumi kami tinggikan. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu
bersama kita sama-sama berikan. Bersorak-sorai di Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita sama menaikkan pujian kita sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka dalam Tuhan, amin. Mari kita sama-sama bersuka di dalam Tuhan. Bersuka cita, jangan bersuka cita.
Kuasa Tuhan bekerja atas setiap kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan hanya kuasa Tuhan yang memampukan dalam setiap kehidupan kita untuk kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan, atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, Yesus. Kau sempurna dalam dan karyamu, ku serahkan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Kau berikan kepada kami hari yang baru, satu kesempatan lagi untuk kami boleh berkumpul bersama, kami beribadah, menyembah Engkau, memuji Engkau sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami semuanya. Setiap hati dan pikiran kami kira-kiranya diurapi oleh Roh Kudus-Mu, sementara kami duduk diam, bersimpuh untuk diberkati oleh firman-Mu ya Bapa, untuk dikenyangkan oleh mana surgawi-Mu saat ini. Dan hanya Roh Kudus-Mu sendiri yang menolong kami untuk kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu, akan setiap kehendak-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu yang hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semua sehat? Puji Tuhan. Sukacita ya? Amin ya. Haleluya. Oke. Nah, pagi ini firman Tuhan kita akan melanjutkan sesi kedua atau bagian yang kedua dari apa yang minggu lalu sudah kita sama-sama pelajari. Tetap di dalam Roma 8. Saya akan membacanya di dalam TP2 Bapak Ibu Saudara. Multimedia nanti akan menampilkannya di TP1 mungkin, karena TP2 belum ada yang digital. Roma 8 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Minggu yang lalu kita sudah sampai di ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Dan pagi hari ini kita akan membahas mulai dari ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara. Nah, review sedikit dari apa yang sudah kita renungkan bersama dari minggu yang lalu, bahwa setiap kita, kalau kita menjadi orang Kristen, jangan sampai kita kehilangan kepastian kita, atau kita tidak yakin, atau kita tidak pasti akan keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa kepastian keselamatan itu bukan sekedar karena kemudian kita yakin, kita percaya, kita berseru dalam nama Tuhan Yesus. Sudah banyak ayat-ayat yang kita buka minggu yang lalu bahwa bukan semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan ya. Jadi lewat Roma 8 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8, kita harus memahami bahwa keselamatan, kepastian keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus itu adalah oleh karena yang pertama, kita berdiri di atas dasar kebenaran firman bahwa Roma 8 ayat 1, oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Garis bawahi kata yang ada di dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus maka pasti akan selamat. Nah, kata ada di dalam Yesus Kristus itu adalah karena kita mau tinggal tetap berdiri di atas kebenaran
firman Tuhan bahwa di dalam Yesus Kristus sudah tidak ada penghukuman bagi kita. Tetapi itu tidak boleh cuma hanya sekedar pengakuan iman. Nggak boleh cuma sekedar ada di pikiran dan kemudian kita katakan. Itu harus muncul dalam perbuatan. Karena dikatakan bahwa iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Jadi nggak boleh cuma sekedar aku mengaku Yesus itu Tuhan, bahwa aku telah dibenarkan. Yesus itu oleh karya salibnya telah membenarkan aku, sehingga aku tidak lagi ada dalam penghukuman. Iya. Tapi iman percaya itu harus ada dalam tindakan-tindakan kita. Nyata dalam perbuatan. Kenapa? Karena ternyata dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 8 kita tahu bahwa Yesus Kristus lewat karya salibnya itu tidak hanya sekedar membenarkan kita, bahwa kita orang yang berdosa, tidak berdaya karena dosa, tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita upayakan untuk bisa membebaskan kita dari dosa, dari belenggu dosa, dari kuasa maut. Tapi Yesus Kristus itu yang kemudian melepaskan kita, membebaskan kita, kemudian Dia membenarkan kita. Tetapi kemudian juga kita dikuduskan. Ada proses pengudusan. Makanya dikatakan kalau kita ada di dalam Kristus Yesus, lewat Yohanes 8 ayat 31, 32 kita tahu di sana bahwa jikalau kamu tinggal tetap dalam firman-Ku, tinggal teguh, kita bertekun, kita bertahan terus dalam firman, maka disitulah bagaimana kemudian di sana kita melihat minggu yang lalu ada yang namanya pikiran atau keinginan daging, ada perbuatan daging sampai kemudian menjadi tabiat daging. Tapi kemudian juga oleh karena pengudusan oleh Roh Kudus, karena kita mau tinggal tetap dalam kebenaran, kita mau tetap tinggal dalam firman, kita mau tetap tinggal di dalam Kristus Yesus itu, maka Roh Kudus itu kemudian memproses kita dalam pengudusan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga pikiran dan keinginan daging itu kemudian oleh kuat kuasa Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kemudian keinginan daging itu kemudian bisa berganti menjadi pikiran dan keinginan roh. Dari pikiran dan keinginan roh kemudian memunculkan perbuatan roh yang tadinya perbuatan daging. Dari perbuatan roh yang kita lakukan terus menerus menjadi tabiat daging kita digantikan menjadi tabiat roh. Minggu yang lalu kita membaca juga bahwa kita bisa melihat dalam Galatia 5 bagaimana di ayat 16 ya, Alkitab kita itu begitu cerdas. Kata dipimpin itu kemudiannya digunakan di ayat yang 16 dalam bahasa aslinya berbeda ketika apa yang digunakan di dalam ayat yang 25. Bagaimana seorang percaya itu yang dipimpin oleh Roh Kudus terus berproses, terus berprogres sampai kemudian di ayat 25 berjalan bersama Roh Kudus. Itu kata yang berbeda yang digunakan. Betapa cerdasnya Alkitab kita. Nah, di sini kita mengerti bahwa inilah orang Kristen yang memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau setelah dibenarkan lewat karya salib Kristus, statusnya benar, tetapi kemudian sekalipun keadaannya belum benar, tetapi kemudian Roh Kudus itu memimpin untuk menguduskan, supaya tidak hanya status kita yang benar, tetapi keadaan kita pun menjadi semakin benar. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Di ayat yang ke-9, minggu yang lalu di ujung khotbah saya sudah sampaikan. Di ayat yang ke-9, Roma 8, multimedia mungkin bisa ditampilkan dari TP1, saya akan membacakannya dalam TP2. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-9, namun kamu tidak hidup di dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, dalam tabiat roh. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang memiliki kepastian di dalam keselamatannya, yang pasti akan diselamatkan,
adalah orang-orang Kristen yang tidak lagi hidup dalam tabiat daging, tidak hidup dalam karakter daging, melainkan dalam tabiat roh, karakter roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Jelas ya? Bagaimana kita tahu bahwa ada roh Allah tinggal di dalam kita? Bukan dengan kita berbahasa roh, bukan dengan kita bernubuat, bukan dengan kita membuat mukjizat. Bukan. Alkitab mengatakan, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, maka kita akan berpindah dari yang tadinya berkarakter daging, kita akan berkarakter roh, memiliki tabiat roh. Bukan mukjizat, bukan bahasa roh, bukan nubuatan, bukan. Lanjutnya, namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah ini kalimat yang sangat penting yang minggu lalu saya sudah sampai di ayat ini. Memiliki roh Kristus. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu Saudara, kepastian keselamatan kita di dalam Yesus Kristus, setelah kita dibenarkan, setelah kita dikuduskan, maka ada satu tanda, ada satu hal bahwa kita nanti di penghujung, pada akhirnya ketika kita menghadap di tahta pengadilan Allah, kita pasti selamat oleh karena kita memiliki roh Kristus. Karena kita memiliki roh Kristus sehingga kita menjadi milik Kristus. Apa itu roh Kristus? Nah, mari kita buka di dalam Filipi 2. Filipi 2. Di sana kita bisa melihat apa sih sebenarnya roh Kristus itu, ya. Roh Kristus yang membuat kita menjadi milik Kristus. Ya. Yang dikatakan kemudian oleh karena kita menjadi milik Kristus, kita kemudian juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita akan menjadi satu dengan Kristus. Di ayat ke-11, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Apa itu yang membuat kita, apa itu memiliki roh Kristus itu? Di mana kemudian kita menjadi milik Kristus. Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ayat 8, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Memiliki roh Kristus itu artinya kita memiliki spirit, memiliki gairah yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Apa itu? Cara berpikir kita, cara berperasaan kita. Phroneo dalam bahasa Yunaninya. Bagaimana Yesus itu rela mengosongkan diri, merendahkan dirinya, rela taat bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk melakukan kehendak Allah sampai selesai. Kita tidak akan pernah mungkin tinggal tetap dalam kebenaran. Tidak mungkin kita itu bisa tetap meno dalam bahasa Yunani, ya, bertekun, tetap bertahan, tetap tinggal terus di dalam kebenaran kalau kita tidak punya yang namanya spirit gairah seperti yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Apa itu? Rela mengosongkan dirinya, rela taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk melakukan kehendak Allah,
untuk tetap dalam kebenaran. Tidak mungkin bisa, Bapak Ibu Saudara. Maka benarlah bahwa kalau kita itu memiliki roh Kristus, maka kita milik Kristus. Karena kita ada rohnya Kristus di dalam kita. Hidup di tengah-tengah dunia sehari-hari ini, betapa sulitnya untuk kita itu tetap terus ada di dalam jalan kebenaran. Dalam hal pengajaran saja, betapa hari-hari ini, di mana dikatakan oleh Alkitab akan muncul, akan tiba saatnya begitu banyak pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu. Dalam hal itu saja, betapa kita sulit. Tantangannya begitu luar biasa untuk kita tetap bertahan dalam kebenaran. Ambil satu contoh, bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Kristus, yang adalah Tuhan dan Dia adalah Allah. Untuk kita tetap berpegang teguh pada iman percaya ini saja hari ini, tantangannya sudah besar. Ini baru dalam hal pengajaran loh. Belum kita kemudian melakukan kebenaran-kebenaran itu dalam perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Di rumah kita, dengan pasangan istri dan anak-anak kita, dengan tetangga, di lingkungan sosial, di tempat kerja. Kita kemudian terus mau melakukan kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Kalau kita tidak memiliki yang roh Kristus, cara berpikir dan berperasaan seperti yang Kristus lakukan, mengosongkan diri, rela taat, apapun yang terjadi sebagai konsekuensinya, aku tetap mau berjalan dalam kebenaran. Kalau kita tidak memiliki, diperlengkapi dengan roh Kristus ini, nggak mungkin kita itu bisa. Maka tanda orang Kristen yang pasti selamat adalah dia memiliki roh Kristus. Yang dikatakan oleh Alkitab berarti dia milik Kristus, sudah ditandai. Saya tidak membahasnya, tetapi kalau Bapak Ibu baca dan di dalam kitab Wahyu, Antikris itu diberi tanda. Tandanya apa? Dikatakan di sana tandanya 6. Milik Kristus tandanya apa? Ada tandanya juga. Di dahi mereka ada tandanya mereka, milik Kristus. Apa itu? Roh Kristus. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang pasti akan selamat, pasti diselamatkan, memiliki roh Kristus, ada tandanya. Sebagaimana para pengikut Antikris itu memiliki tanda, maka para pengikut Kristus juga punya tanda. Tandanya apa? Pasti orang-orang yang menjadi milik Kristus, tandanya adalah memiliki roh Kristus. Rela untuk enggak, aku tetap mau berjalan dalam kebenaran. Ketika kita punya keinginan, kita mulai punya pikiran yang mulai menyimpang dari kebenaran, dan kemudian Roh Kudus itu memunculkan alarm di dalam hati kita, kita udah langsung enggak. Seenak apapun, senikmat apapun, ketika Roh Kudus sudah memberikan warning, maka kemudian kita sudah langsung. Lama-lama kita terus mau begitu oleh Roh Kudus. Roh Kudus beri warning sedikit, kita kan. Roh Kudus ingatkan sedikit, kita akhirnya kita dipimpin. Sampai kemudian kita itu bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus, seiring seirama. Seringkali saya menggunakan, misalnya kalau kita itu belajar alat musik begitu, belajar gitar atau belajar piano, ya, belajar keyboard misalnya.
Pasti masih awal-awalnya kita itu dituntun, kita itu dipimpin oleh guru les kita. Tapi kalau kita terus mau bersedia dituntun, kita mau dipimpin, maka pada akhirnya guru les kita itu akan kemudian dia bermain, kita juga bermain bersama, seiring seirama begitu. Itu gambarannya. Bagaimana kita berjalan bersama Roh Kudus, dari mulai kita dituntun, dipimpin, diberi warning, kemudian kita taat, diberi warning, kita taat, kita bersedia, kita rela, senikmat apapun, sebaik apa, senyaman apapun, begitu Roh Kudus berikan warning, enggak. Maka lama-lama keinginan dan pikiran-pikiran daging yang Roh Kudus berikan warning itu tergantikan oleh keinginan dan pikiran roh. Terus kita berjalan sehingga kita pada akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan Roh Kudus sampai kita memiliki tabiat karakter roh di dalam kita. Dan itu tidak akan mungkin bisa terjadi kalau kita tidak memiliki, kita tidak diperlengkapi dengan spirit, gairah, cara berpikir, berperasaannya Tuhan Yesus Kristus, yang rela mengosongkan diri, yang rela taat, bahkan menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Supaya kehendak Allah tergenapi dalam hidup kita. Ini memiliki Roh Kristus, memiliki Roh Kristus, sehingga kemudian di dalam Roma 10 dikatakan di sana ayat yang berikutnya bahwa kalau kita memiliki Roh Kristus, maka jika Kristus di dalam kamu, ayat 10, tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam. Maka ketika kita memiliki Roh Kristus itu, tidak usah khawatir, pasti kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pasti kita akan menjadi satu dengan Dia. Kita menjadi miliknya. Sehingga dikatakan dalam Yohanes 14, kamu tidak usah gelisah, kamu tidak usah takut. Di mana aku tinggal, kamu akan tinggal. Kita bersama-sama dengan Kristus, karena kita milik Kristus, karena kita memiliki Roh Kristus. Kita tinggal di rumah Bapa, yang Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal itu. Karena kita pasti dibangkitkan bersama dengan Dia. Maka kita akan tinggal di rumah Bapa yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Bahkan di dalam Yohanes 17, nggak usah dibuka nanti terlalu panjang. 22 katakan, ketika kita memiliki Roh Kristus, kita menjadi milik Kristus, maka kita menjadi satu dengan Kristus. Maka dalam persatuan kita dengan Kristus, kita menjadi satu dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara, membacakan ayat ini, hidup dalam persatuan, persekutuan, hidup kekal selama-lamanya dengan Tuhan Yesus Kristus dan Bapa di surga. Sebenarnya saya tidak yakin seberapa banyak orang Kristen yang memiliki penghayatan akan betapa luar biasanya ayat ini. Bersama-sama dengan Kristus, menjadi satu dengan Kristus, dan kemudian bersama-sama dengan Bapa dalam persekutuan yang kekal selama-lamanya di rumah Bapa. Kalau kita, ini khususnya anak STT-nya, tapi juga semuanya, mestinya setiap orang Kristen, ketika membaca ayat ini sebenarnya kita, semakin kita renungkan bagaimana kekekalan itu bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga itu. Kita tinggal di rumah Bapa. Itu sesuatu yang benar-benar tidak terbayangkan kemuliaannya seperti apa itu.
Saya nggak yakin Adam dan Hawa pada waktu itu di Taman Eden, dengan nanti dibandingkan dengan kemuliaan orang percaya, orang-orang tebusan, orang-orang milik Kristus karena sudah memiliki roh Kristus dan kemudian hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan Bapa di surga, kemuliaannya jauh dari kemuliaan yang di awal yang dialami oleh Adam dan Hawa. Kalau kita menghayati ini, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar dalam langkah-langkah hidup kita itu dalam setiap hari. Itu kita benar-benar hidup dalam sebuah persiapan. Persiapan untuk masuk ke dalam kekekalan, dalam kemuliaan itu. Yang saya punya slogan, preparing life for eternity. Mempersiapkan hidup untuk masuk di dalam kekekalan. Itu luar biasa persekutuan itu di rumah Bapa di surga. Nah, ini hanya untuk orang-orang yang memiliki roh Kristus. Dan hebatnya lagi, kalau kita memiliki roh Kristus ini, kita tinggal di rumah Bapa. Ayat Yohanes 8 ayat 35. Coba dibuka. Yohanes 8 ayat 35. Kalau tadi kita minggu lalu kita buka di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-31, di ayat yang ke-35 dikatakan di sana, Yohanes 8 ayat yang ke-35, hamba tidak selamanya tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal tetap dalam rumah anak itu yang akan tinggal dalam rumah Bapa. Ternyata ketika kita seseorang percaya itu memiliki roh Kristus, maka ternyata roh Kristus itu ternyata adalah juga roh yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Makanya kita bisa bersama-sama tinggal di rumah Bapa. Makanya orang Kristen, Yesus Kristus ketika mengajarkan berdoa, dia tidak mengatakan Allah di surga. Dia katakan apa? Bapa. Hanya orang Kristen yang memanggil Bapa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena kita adalah anak di dalam Yesus Kristus. Kalau benar memang kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, kita sudah dikuduskan di dalam Kristus oleh karena Roh Kudus, dan karena kita memiliki Roh Kristus sehingga kita menjadi milik Kristus, maka kita adalah anak. Maka kita memanggil dia Bapa. Orang lain bisa saja panggil Bapa juga. Sebagaimana misalnya ada orang yang saya nggak kenal, ada anak yang saya nggak kenal, kemudian dia panggil saya Bapak gitu, Papa. Bisa nggak? Ya bisa, suka-suka dia aja. Tetapi tidak ada relasi. Lain ketika misalnya anak saya memanggil saya Papa. Betul nggak? Maka ketika kalau orang percaya itu memanggil Yesus, mengajar memanggil Bapa, itu karena memang kita adalah anak. Karena kita memiliki Roh Kristus itu. Jadi Roh Kristus itu ternyata adalah juga roh yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Maka ini loh, betapa luar biasanya
Ayo kita baca ayat 12 sampai dengan 16 sebelum kita lanjutkan. Betapa luar biasanya memiliki roh Kristus itu, yang artinya berarti kita memiliki roh Allah yang menjadikan kita anak Allah. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada tabiat daging supaya hidup menurut keinginan daging. Ayat 12 kan, Roma 8. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak. Orang-orang yang memiliki roh Kristus menjadi milik Kristus, maka orang-orang ini memiliki roh Allah yang menjadikan mereka itu anak-anak Allah. Dan ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan memang inilah sebenarnya kehendak Allah sejak dari mulanya. Untuk orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, mereka menjadi anak-anak Allah. Coba kita buka Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima. Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima. Benar enggak? Bahwa memang sejak dari semula Allah itu menghendaki setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus itu adalah menjadi anak-anaknya. Efesus 1 ayat 35. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk kita menjadi apa? Untuk kita menjadi anak-anaknya. Memang sejak dari semulanya Allah sudah menentukan Yesus Kristus, orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, yang menjadi milik Kristus, yang memiliki roh Kristus itu. Artinya mereka memiliki roh Allah, maka mereka menjadi anak-anak Allah, dan mereka akan tinggal di rumah Bapa selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau kita memahami akan hal ini, hidup kekristenan kita itu akan sangat-sangat berbeda. Kita akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak hanya KTP-nya Kristen, tidak hanya disebut Kristen karena kita hari Minggu pergi ke gereja. Enggak. Benar-benar kita akan menjalani sebuah kehidupan Kristen, sebuah kehidupan anak-anak Allah. Sekalipun kita sementara ada di dunia ini. Yang di dalam Ibrani dikatakan, kita itu karena ada di dunia ini, kita belum mengalami sepenuhnya akan berkat-berkat rohani yang dari surga itu, karunia dari surga itu yang luar biasa itu. Tetapi kan dalam Ibrani kita itu mulai mengecap, kita itu sudah bisa mencicipi, hidup kita itu sudah mulai kelihatan tanda-tanda anak-anak Allah dalam hidup kita. Prosesnya jelas ya. Kita dibenarkan oleh iman. Kita dibenarkan oleh karya salib Kristus. Kita tinggal tetap dalam kebenaran itu. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Oleh iman yang kemudian kita manifestasikan dalam perbuatan-perbuatan. Roh Kudus menguduskan. Kita mau semakin rela karena kita memiliki roh Kristus di dalam kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mau taat,
rela dipimpin Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, dikuduskan. Arti kata dikuduskan tidak hanya kemudian dalam hal keadaan kita itu kemudian kita semakin suci, semakin kudus oleh karena Roh Kudus menguduskan kita dan kita mau untuk diproses dalam pengudusan itu. Arti kata dikuduskan juga kita itu dikhususkan, dijadikan khusus. Sebagai apa? Sebagai anak Allah. Tidak ada di luar Kristus yang bisa menjadi anak Allah, yang khusus menjadi anak Allah, kecuali di dalam Yesus Kristus. Loh, betapa luar biasanya loh kita ini. Kalau memang kita ini menyadari, maka waktu-waktu hidup kita yang tidak banyak, yang tidak panjang di dunia ini. Siapa yang yakin waktu hidupnya masih panjang di dunia ini? Ayo. Saya pengen tahu, siapa yang yakin, Pak, waktu hidupku masih panjang di dunia ini? Saya pengen tahu aja, angkat tangan deh. Karena gini, kalau saya ngomong waktu-waktu hidup kita yang tidak panjang, mungkin jangan-jangan ada yang, Pak, umurku ini loh, Pak, masih 19 tahun, masih 18 tahun, masih 20 tahun. Masih panjang lah, Pak, masih 50 tahun lagi. Ayo, ada yang berani? Kita mesti harus mengatakan kepada diri kita, waktu hidup kita tidak panjang. Karena sewaktu-waktu bisa berakhir. Maka dalam waktu hidup kita yang tidak panjang itu, kalau kita mau merenungkan kebenaran-kebenaran ini, bahwa kita itu adalah anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita akan menggunakan waktu kita yang tidak panjang itu sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita. Makanya kadang-kadang orang Kristen ini kebangetan ya. Betul-betul kebangetan. Nah, kita ini mau ketemu dengan Allah, pencipta semesta alam. Mau bukan cuma ketemu, tapi mau tinggal selama-lamanya dengan Allah itu. Masakan kita tidak hanya menjalani hidup ini gerundung saja sampai ya sudah lah, nanti mati ya sudah, wis gitu aja. Tidak membuat sebuah persiapan-persiapan. Kalau presiden mau berkunjung ke tempat kita atau kita kemudian ditelepon oleh staf kepresidenan dan kemudian kita diminta untuk menghadap presiden, pasti saya yakin percaya dan 100%, 1000% kita akan membuat persiapan. Dan persiapan kita pasti akan sangat detail juga. Baju apa yang akan kita pakai, mesti kita pakai bagaimana, pasti kita akan buat persiapan. Apalagi kalau presidennya yang mau datang ke rumah kita. Loh, kita ini mau masuk ke rumah Bapa di surga, mau tinggal di sana. Masa kan kita tidak membuat persiapan? Dan Allah sudah memberikan rohnya untuk supaya kita itu membuat persiapan-persiapan di sepanjang hidup kita yang tidak panjang itu, yang sewaktu-waktu bisa berakhir itu. Masa kan kita mau membiarkannya? Kalau kita orang-orang Kristen yang sejati, maka kita tidak akan pernah membiarkannya. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus Yesus kita memiliki roh Kristus, sehingga kita menjadi milik Kristus. Dan karena kita memiliki roh Kristus, maka kita di dalam kita ada roh Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah, yang akan membuat kita tinggal selama-lamanya di rumah Bapa kita di surga. Yang ketika kita mengatakan Bapa, maka perkataan Bapa ini sungguh-sungguh adalah sebuah perkataan yang benar. Bukan cuma sekedar sia-sia di udara, Bapa. Enggak. Tapi kita sungguh-sungguh menyadari, iya, Bapa, aku anaknya. Kenapa aku anaknya? Karena aku milik Kristus. Karena aku
artinya ada roh Kristus di dalam diriku, ada roh Allah di dalam diriku, sehingga aku anak dan memanggil dia Bapa. Bukan sebuah perkataan sia-sia. Maka kalau memang demikian bahwa kita adalah orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus, kita memiliki roh Kristus, kita memiliki roh Allah, dan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka perhatikan, dalam hidup kekristenan kita ada ciri-cirinya. Dan ciri-ciri itu saya sebut sebagai ciri-ciri salib dalam hidup orang percaya, dalam hidup orang Kristen. Harus ada tandanya, harus ada cirinya. Kalau enggak kan enggak kelihatan. Sesuatu yang ada di dalam itu kemudian termanifestasi keluar, ada cirinya, ada tandanya, ada buktinya. Ini bedanya orang Kristen dengan yang bukan ya. Kita itu dari dalam termanifestasi keluar. Bukan dari luar, kemudian kita mengerjakan perbuatan ini, perbuatan A, perbuatan B, perbuatan... Enggak. Perbuatannya bisa sama, bahkan mungkin lebih baik. Dan itu sungguh memalukan sebenarnya bagi orang-orang Kristen, anak-anak Allah. Karena sebenarnya kita itu termanifestasi keluar, dari dalam keluar begitu. Karena kita anak Allah, karena roh Kristus ada di dalam kita, karena kita milik Kristus, karena kita anak Allah, maka kemudian itu termanifestasi keluar di dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Bukan karena kemudian, kita mesti melakukan perbuatan ini, kita mesti melakukan perbuatan ini, karena kalau kita melakukan perbuatan ini, kita akan begini, kalau kita melakukan perbuatan ini, kita akan begini. Enggak begitu orang percaya, orang Kristen bukan begitu kan? Karena kita anak Allah. Karena ada roh Allah di dalam kita, ada roh Kristus di dalam kita, kita milik Kristus, maka itu termanifestasi keluar. Memiliki ciri-ciri yang saya katakan ciri-ciri salib. Salib itu vertikal dan horizontal. Vertikal itu adalah dalam relasi kita dengan Bapa di surga, dalam relasi kita dengan surga. Maka ciri-cirinya apa? Satu, ada di dalam Roma 8 ayat 14. Hidupnya dipimpin oleh roh. Jelas kan? Anak Allah hidupnya dipimpin oleh roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Oke? Clear? Yang dipimpin roh Allah adalah anak. Jadi orang Kristen, anak-anak Allah dalam kesehariannya, hidupmu dipimpin oleh roh Allah atau oleh roh yang lain? Ya. Kalau dipimpin oleh roh Allah berarti kita anak Allah. Ya. Nah, yang kedua, 1 Yohanes 3. Ini cirinya. Yang masih yang vertikal, masing-masing saya kasih contoh cirinya 2, vertikal dan horizontal. Ini ciri-ciri salib anak-anak Allah. Yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian 1 Yohanes 3, ayatnya yang ketiga. 1 Yohanes 3, ayatnya yang ketiga. Sudah muncul? Nah itu 1 Yohanes 3 ayatnya yang ketiga dalam TB2. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Ini mesti dibaca dari ayat yang pertama sampai yang ketiga ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Dan kemudian, sebab karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan demikian ini kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci.
Ciri anak Allah yang vertikal yang kedua adalah hidup dalam kesucian. Kenapa? Karena memiliki sebuah pengharapan kekal yang begitu luar biasa mulia. Tinggal di rumah Bapa bersama-sama dengan Yesus Kristus dan Bapa di surga. Maka menyucikan diri menjadi sebuah gaya hidup. Tidak ada yang maksud. Tidak juga karena kita kemudian takut akan dosa, takut akan neraka. Tidak. Justru karena kita memiliki pengharapan. Karena memiliki pengharapan ini loh. Bukan karena kita takut neraka. Takut dihukum Allah. Bukan. Kalau ada orang tidak berbuat dosa karena dia takut neraka, ya masih oke lah, baik. Tetapi anak-anak Allah menyucikan diri karena menjadi sebuah persiapan untuk masuk ke rumah Bapa. Karena memiliki pengharapan, aku akan tinggal di rumah Bapakku, maka aku mulai sekarang mesti menyucikan diri. Karena Roh Kudus memang kemudian akan senantiasa menguduskan dan menyucikan kita. Kita memberi diri untuk disucikan dan dikuduskan oleh Roh Kudus menjadi sebuah gaya hidup. Ini yang vertikal. Nah, yang horizontalnya dalam relasi kita dengan sesama harus ada buktinya, manifestasi dari dalam keluar sebagai anak-anak Allah itu karena kita memiliki Roh Kristus, karena kita memiliki Roh Allah. Sebagai anak-anak Allah, maka manifestasi keluarnya secara horizontal dalam relasi kita dengan sesama. Matius 5 ayat 9. Matius mana ya Matius? Oh itu. Matius 5 ayat ke-9. Dikatakan di sana dalam Matius 5 ayat ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Itu gak suka bertengkar. Anak Allah itu setiap kali dia ada di satu tempat, dia tidak membawa pertengkaran, tetapi dia membawa damai. Itu manifestasi keluar kalau kita sungguh-sungguh adalah anak Allah. Kalau memang Roh Kristus ada di dalam kita, kalau kita memang milik Kristus, maka setiap kali kita berelasi dengan sesama, selalu kita itu membawa damai. Jangankan memunculkan pertengkaran, jangankan menjadi troublemaker, membawa masalah saja tidak, tetapi justru membawa damai. Coba dicek, ya, coba dicek masing-masing hidup kita pagi hari ini. Setiap kali kita berrelasi dengan sesama itu kita bawa damai atau kita bawa masalah atau bawa pertengkaran? Ya. Oke. Yang kedua, Filipi 2. Filipi 2. Ayat yang ke-14 dan 15. Oke. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Anak-anak Allah, kalau kita ini anak-anak Allah, kalau kita ini memiliki Roh Kristus, Roh yang taat, Roh yang rela, yang mau merendahkan diri, mengosongkan diri, kita menjadi milik Kristus, kita anak Allah, maka kita dalam relasi kita dengan sesama, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak berbantah-bantahan.
Siapa yang setiap hari ngadepi sesuatu selalu ngomel? Ngomel, gremeng, ya. Terus kemudian berbantah-bantahan lagi. Nah, kalau sudah begini tandanya dengan relasi kita sesama, maka perlu dipertanyakan apakah kita sudah memiliki Roh Kristus apa belum. Orang yang memiliki Roh Kristus tidak bersungguh-sungguh dan tidak berbantah-bantahan. Amin. Nah, ini yang di asrama ini. Tapi jangan khawatir, nggak cuma yang di asrama kok. Yang di rumah juga banyak. Hari-hari ini dikatakan di zaman ini banyak kok orang-orang Kristen, orang-orang keluarga-keluarga yang katanya Kristen setiap minggu pergi ke gereja, tapi suami istri, anak-anak, orang tua dan segala macam itu masih hidup dalam persungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tidak ada damai dalam keluarganya. Oh, banyak. Makanya kalau ada orang Kristen yang demikian dan dia mengaku aku Kristen, saya pergi ke gereja A gitu. Di sini nggak ada ya. Saya ngajar begini ini kalau masih ada, aduh Tuhan ampunilah saya. Ya. Kita itu Shalom Family loh. Kita di sini ini Shalom Family ya. Keluarga-keluarga yang hidup dalam damai sejahtera Kristus. Jadi nggak ada di kita di sini yang tidak membawa damai, yang bersungut-sungut berbantah-bantahan. Nggak ono di sini, ya jauh. Ya. Di sana nggak tahu, Ya. Tapi yang di sana pun saya berdoa jangan sampai lah kalau kemudian ada orang mengaku Kristen di gereja A gitu, teman kemudian hidupnya membawa persoalan, jadi troublemaker, suka bersungguh-sungguh berbantah-bantahan, keluarganya nggak ada damai. Saya sedih banget. Sering saya cerita bahwa ketika kami menerima konseling dan kemudian orang-orang itu adalah orang-orang mengaku saya Kristen Pak, saya bergereja di sana, dan kemudian dia ceritakan persoalannya, masalahnya begini. Dalam hati saya, aduh Tuhan, ini piye ya orang Kristen ini. Ya, saya mengkonseling bersama istri, saya mengkonseling mereka. Tetapi dia berdoa juga buat mereka. Tapi terus terang hati ini sedih. Ya. Ketika dipertemukan dengan orang-orang yang katanya Kristen, yang mengaku Kristen, tetapi kemudian dalam hidup keluarganya, dalam hidup bermasyarakatnya, dalam hubungannya dengan antara suami dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, mengalami sesuatu yang aduh. Nah, itu yang kedua ya, yang horizontal. Dan yang terakhir, ciri-ciri salib yang horizontal. Kalau kita adalah anak-anak Allah, ada Roh Kristus di dalam kita. Kita memiliki Roh Allah, kita memiliki Roh Kristus. Kita anak-anak Allah, maka Lukas 6. Lukas 6. Lukas 6 ayatnya yang ke 35 sampai dengan yang ke 36. Dikatakan di sana dalam TB2 saya bacakan. Lukas 6 ayatnya yang ke 35 dan 36. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dia adalah anak-anak Allah, oleh karena ada Roh Allah, oleh karena ada Roh Kristus dalam hidupnya, oleh karena memiliki Roh Kristus, maka dalam hidup keseharian-sehariannya mereka adalah orang-orang yang suka menolong.
belum tentu orang yang suka menolong dan orang yang murah hati, suka memberi itu kemudian bahwa berarti mereka anak-anak Allah. Iya, saya tahu. Karena keyakinan dan kepercayaan dan agama mengajarkan orang untuk berbuat baik, menolong. Tetapi ingat, tadi saya mau katakan, perbedaan kita adalah itu sesuatu yang dari dalam kita termanifestasi keluar. Dan lebih daripada itu, manifestasi keluar itu karena kita memiliki sebuah pengharapan kemuliaan yang nanti akan saya tutup di ayat 17. Bagian yang ketiga di ayat 17 itu mesti jadi khotbah tersendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya pengharapan kemuliaan yang luar biasa itu loh, di dalam Kristus Yesus. Maka kita mempersiapkan diri kita selama kita hidup di dunia ini. Manifestasinya secara horizontal memang mungkin bisa sama secara tampak luarnya, tetapi yang di dalam kita itu yang keluar karena kita itu adalah memiliki roh Allah, karena kita memiliki roh Kristus, karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita suka menolong. Begitu ketemu dengan orang, seseorang yang Tuhan ketemukan, maka kita akan kemudian dia punya masalah, dia punya persoalan, maka kita kemudian nggak berpikir begini, heran aku, kok iso ketemu di masalah kayak gini, iki lha opo aku iki. Bukan begitu reaksi kita. Aku iki mimpi opo, wingi kok molo-molo ditemukno karo wong sing duwe masalah kayak gini iki. Loh, bukan begitu. Tapi reaksi kita adalah, Tuhan, ada sesuatu apa yang Engkau ingin aku lakukan? Kok Engkau mempertemukan aku dengan orang yang sedang punya masalah ini? Karena kita tahu sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Ada tangan Tuhan yang mengatur. Sehingga ketika kita ketemu dengan seseorang yang punya persoalan, masalah apapun, selalu kita, Tuhan, apa yang perlu aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang Engkau kehendaki untuk aku perbuat? Kok Engkau mempertemukan aku dengan orang ini? Hati kita siap untuk selalu mau menolong. Itu kalau kita punya roh Kristus. Itu kalau kita adalah anak-anak Allah. Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang murah hati. Menolong dan murah hati belum tentu berupa uang. Bisa berupa uang. Dan memang mungkin seringkali berupa uang. Tapi belum tentu juga berupa uang. Mungkin kita menjadi tempat sampah di mana dia mencurahkan semua sampah-sampah yang ada di hatinya, itu dituangkan semua, kita dengerin aja, kita jadi tempat sampah. Enak nggak jadi tempat sampah? Nah, enak kan? Ya udah, tapi kita mau jadi tempat sampah supaya dia lega. Ya. Tapi juga kemudian ketika dia ada Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang kemudian membutuhkan apa misalnya, ya kita berusaha untuk menolong, kita mau murah hati. Kalau kita punya, ya kita bisa usahakan, kita mau beri. Kalaupun di kantong kita mungkin tidak ada, kita kemudian berpikir, aku punya teman siapa yang bisa nolong dia ya? Loh, begitu Bapak Ibu Saudara. Itu baru menunjukkan bahwa kita itu memiliki ciri-ciri salib anak-anak Allah. Amin. Jadi ciri-ciri salib anak-anak Allah itu vertikal dan horizontal. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mempersiapkan diri untuk masuk bertemu dengan Bapa di surga. Tinggal di rumah Bapa, kita mau menjalani hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Kemudian kita sebagai anak-anak Allah, manifestasi kita keluar di dalam relasi kita dengan sesama adalah kita selalu menjadi pembawa damai. Bagaimana kemudian kita tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, dimulai dari rumah dan kemudian keluar di masyarakat, di gereja, dan dimanapun.
Dan kita menjadi orang-orang yang suka menolong dan orang-orang yang murah hati. Adakah ciri-ciri ini kita dapati dalam diri kita? Dan seharusnya dan sepantasnya, kalau memang kita orang Kristen, yang pasti akan selamat, kita pasti sampai di rumah Bapa di surga. Kita memiliki Roh Kristus. Maka saya tutup. Ini loh, betapa luar biasanya janji yang Allah berikan. Tapi dalam janji ini, Allah tidak kemudian menjanjikan juga kenyamanan. Ini adalah janji kemuliaan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah akan bisa kita bayangkan selama kita ada di dunia ini, sebelum kita sampai di sana nanti. Apapun yang kita bayangkan selama kita ada di dunia ini, pasti kurang dari sebenarnya yang akan kita alami. Bahkan kurangnya jauh sekali pasti. Karena kita tidak akan pernah bisa membayangkan kemuliaan itu sebelum kita nanti sampai di sana. Yaitu apa? Ayat 17. Jika kita adalah anak-anak Allah, dikatakan di sana dalam Roma 8:17, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Kristus, karena kita memiliki Roh Kristus, roh yang sama, spirit yang sama, yang mau taat, yang rela mengosongkan diri, bahkan mau menyerahkan nyawanya sampai bahkan disalibkan. Kita rela untuk menderita, maka kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Betapa pastinya orang-orang Kristen yang demikian akan tinggal di rumah Bapa kekal selama-lamanya. Maka Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat 17, dari sini kita bisa memperoleh kebenaran dan merenungkannya. Wow, betapa luar biasanya hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi seberapa banyak orang ke gereja menghayati ini, merenungkan dan semakin menghayati akan hal yang begitu luar biasa ini. Menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus Yesus di rumah Bapa kekal selama-lamanya. Tidak terbayangkan loh itu. Tidak terbayangkan. Mau kita bayangkan, mau pakai kemuliaan seperti apa wis? Kemuliaannya kerajaan-kerajaan yang ada di dunia dan segala macamnya. Tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang menyamai. Nanti begitu kita sampai di sana, kita baru kemudian akan tercengang-cengang dan tidak bisa ngomong apapun. Wow. Maka perjalanan hidup kita yang tidak panjang di dunia ini, untuk kemudian kita memasuki gerbang melalui yang namanya kematian jasmani, kematian fisik, itu menjadi sebuah sukacita besar yang luar biasa bagi anak-anak Allah. Gak ada takut-takutnya kita dengan yang namanya kematian fisik. Kalau kita mengerti akan hal ini. Amin. Baca kembali Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17. Dan 5 hal ciri-ciri salib anak-anak Allah. Biarlah itu menjadi perenungan kita. Ingat-ingat yang 5 ini. Apakah itu sudah semakin termanifestasi dalam hidup kita?
Ingat yang 5 ini. Bawa pulang. Perhatikan hidup kita sehari lewat sehari. Apakah 5 hal ini, ciri-ciri salib kita sebagai anak-anak Allah ini, semakin ada nyata dalam hidup kita. Vertikal, hidup kita semakin dipimpin Roh Kudus. Hidup kita semakin suci dari hari ke hari, semakin kudus. Karena Roh Kudus yang memuduskan dan menyucikan. Karena kita mau taat, kita mau rela, dipimpin dan berjalan bersama Roh Kudus. Sehingga kita semakin hari semakin suci, semakin hari semakin kudus. Dalam pikiran, dalam keinginan, dalam perbuatan. Sampai membentuk karakter. Itu terus dalam perjalanan hidup kita. Itu yang vertikalnya. Horizontalnya. Setiap hari. Apakah kita setiap kali ketemu, dimulai dari rumah, kita menjadi selalu orang-orang yang membawa damai. Kita tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Kita menjadi orang-orang yang suka menolong dan orang-orang yang murah hati. Sebagai manifestasi kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki Roh Kristus. Cek terus, checklist terus 5 hal ini, ciri-ciri salib ini. Checklist terus. Sampai kita memasuki gerbang kemuliaan. Saya nggak mengatakan itu gerbang kematian, gerbang kemuliaan. Bagi anak-anak Allah itu adalah gerbang kemuliaan. Amin. Oke, ayo, mari para pemain musik kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang baru saja kita dengar, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama, pelajari bersama. Ketika kita melangkahkan kaki kita mengerjakannya dalam hidup ini, maka mungkin kita akan ketemu dengan berbagai-bagai hal yang tidak kita duga. Mungkin kita akan ketemu dengan berbagai-bagai hal, situasi, keadaan yang bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan, yang seringkali mungkin kita tidak bisa mengerti juga. Sementara kita mau tinggal tetap terus dalam kebenaran, kita mau melakukan kebenaran itu terus dalam hidup kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau terus berjalan bersama Roh Kudus, kita mau memanifestasikan Roh Allah yang ada di dalam kita, dalam pikiran, dalam perbuatan setiap hari. Dan kemudian kita ketemu dengan berbagai-bagai hal yang mungkin seringkali kita nggak tahu, kita nggak mengerti, yang seringkali membuat kita mungkin bingung, yang mungkin seringkali membuat kita, Tuhan, apakah benar aku sudah berjalan di jalan ini, tetapi kenapa aku mengalami ini? Tak jamin, saya pastikan, ketika kita berjalan dalam kebenaran, kita akan ketemu dengan situasi-situasi yang seperti itu. Tapi percayalah, di tengah-tengah situasi yang bahkan seperti itu, yang kita bingung, yang kita nggak mengerti, yang kita mungkin ragu-ragu dan bimbang, percayalah, ada jejak Tuhan yang jelas, ada teladan Kristus yang sudah diberikan kepada kita, yang kita mau ikuti langkah demi langkah setiap hari. Seperti syair lagu ini, sering ku tak mengerti, tapi kita mau tetap percaya. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Engkau seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, bagaimana hidup kita sungguh-sungguh memuaskan
surga. Kita mau semakin rela, kita mau semakin menghamba, menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagi kembali lagu ini dengan kesungguhan hati. Sebelum kita mengakhiri ibadah bersama kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau hidup kami sebagai harus memuaskan Kau. Hati berharap serahkan diri genapi karya-Mu. Untuk memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati berharap, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dan sungguh-sungguh kami seharusnya adalah orang-orang yang sangat-sangat mengucap syukur. Oleh karena kasih anugerah-Mu, kami boleh ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, kami menjadi anak-anak Bapa di surga. Betapa ini adalah anugerah yang ajaib. Anugerah yang sungguh-sungguh luar biasa, yang tidak terbayangkan berapa nilainya. Menjadi anak-anak-Mu, ya Bapa di surga. Betapa kami sungguh mengucap syukur. Dan bahkan seharusnya kami adalah orang-orang yang dengan segenap hati, yang dengan sepenuhnya menyerahkan seluruh hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu. Bahkan itu pun sebenarnya tidaklah cukup. Pagi hari ini ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Telinga kami sudah mendengar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, bahwa di dalam Yesus Kristus, lewat karya penebusannya, lewat karya salibnya, sudah membenarkan kami. Dan Roh Kudus-Mu sudah Kau taruh dalam hidup kami untuk semakin hari semakin menyucikan dan menguduskan kami. Dan oleh karena Roh-Mu ada di dalam kami, membuat kami menjadi anak-anak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami mau semakin taat. Kami mau semakin rela mengosongkan diri kami. Kami mau sepenuhnya melakukan kehendak-Mu. Kami mau memiliki Roh Kristus, spirit gairah yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kami, dan biarlah kiranya Engkau membelas kasihani kami dalam anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa di surga. Jika ada satupun di antara kami yang saat ini bersama-sama dalam ibadah ini, kami semuanya
pada saat waktu kelak nanti akan tiba di rumah Bapa yang kekal. Kami akan tinggal di rumah Bapa sebagai anak-anak Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur buat anugerah-Mu yang luar biasa Bapa. Tuntun kami terus dalam Roh Kudus-Mu. Sucikan dan kuduskan kami dalam hari-hari hidup kami ya Bapa. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin menampilkan bahwa kami adalah anak-anak Bapa di surga. Kami membawa damai. Kami tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kami menjadi orang-orang yang suka menolong dan orang-orang yang bermurah hati. Dan biarlah semuanya itu oleh karena Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kami. Dan kami memberi diri untuk Roh Kudus-Mu itu menolong, menuntun, memimpin kami. Dan kami semakin hari semakin berjalan seiring seirama dengan Roh-Mu yang kudus. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini Bapa di surga. Karena itu kami mengangkat tangan kami. Kami menengadahkan wajah kami memandang kepada Engkau Bapa yang di surga. Dengan mengucap syukur yang tak terkatakan betapa luar biasanya anugerah-Mu bagi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah berkat anugerah yang terbaik dari Bapa kita di surga. Turun dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dan dalam segala hal yang kau kerjakan apapun juga. Semuanya akan dipenuhi dengan anugerah dan berkat-berkat yang dari Bapa di surga. Dan kiranya cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus itu akan terus senantiasa menjaga engkau, membimbing, memimpin dan menghiburkan setiap langkah-langkah dalam hidupmu, dan akan meneguhkan engkau mulai sejak siang hari ini selama-lamanya sampai di rumah Bapa yang di surga. Kita semuanya adalah anak-anak Bapa yang diberkati oleh Bapa kita yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari ini.